Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan channel saya yang terus memberikan informasi tentang perjuangan Syekh Nawawi Al-Bantani dan melihat banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Ia melihat masyarakat Banten diselimuti kabut tebal kebodohan dan penderitaan yang menjauhkan mereka dari pencerahan. Aksi penghancuran sendi-sendi kekuatan Banten yang dilakukan oleh Belanda seolah sudah sempurna. Jadi kawan-kawan, penjajahan itu tidak hanya pada zaman kemerdekaan saja, tapi zaman kerajaan Banten pun sudah dilakukan, ya. Terutamanya ini yang dilakukan oleh Belanda. Masyarakat Banten terlibat perang sesama oleh adu domba Belanda. Jauh dari agama, jauh dari pengetahuan. Melihat kenyataan yang sedemikian buram, Nawawi meneguhkan tekad untuk berjihad di medan ilmu pengetahuan. Menurutnya, kebodohanlah yang menjadi sumber malapetaka masyarakat Banten. Kebodohan masyarakatlah yang membuat Belanda menjadi semakin semena-mena, kawan-kawannya. Nah, kita ketemu nih cewek-cewek cantik nih ya. Cewek-cewek cantik ini ketemu yang kebetulan dia sedang menikmati suasana di sini ya. Kita sempat ngobrol-ngobrol juga di sini ya. Assalamualaikum. Dari mana teh? Dari sana. Bendung. Dari Bendung. dari Bendung, kecamatan mana? Kasemen. Oh, Kasemen. Saya dari Waringin Gurung, sama satu kabupaten. Teh, dengan siapa? Enggak apa-apa, dengan siapa? Dengan Hayamah. Hayamah. Teh Hayamah di sini lagi ngapain? Lagi Apa? Menikmati suasana atau ziarah? suasana jalan. Oh gitu ya. Sampai dari jam berapa di sini? Jam 3-an tuh. Oh, jam 3-an. Oke. Berdua? Iya, duaan doang. Oke. Kalau ini dengan teh siapa? Enggak. Kemapanannya dalam melakukan berbagai aksi kezaliman. Setelah banyak melakukan pengintaian, Belanda mula-mulanya mengeluarkan aturan, kawan-kawannya. Biasalah kayak begitu ya. Mulai mengeluarkan aturan untuk membatasi gerak-geriknya. Ia dilarang menjadi khotbah Jumat di masjid-masjid tuh. Sudah mulai itu ya, dilarang tuh khotbah Jumat di masjid-masjid ya. Jadi sejak dari dulu juga sudah mulai tuh kawan-kawan pelarangan khotbah itu ya. Bahkan belakangan beliau dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro. Yang ketika itu kawan-kawan, Pangeran Diponegoro itu sebenarnya pejuang ya kawan-kawan ya. Yang ketika itu memang sedang mengorbankan perlawanan terhadap penjajahan. Ya, Pangeran Diponegoro juga sama ini melawan penjajahan Belanda kawan-kawan ya. Yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi ya. Jadi Pangeran Diponegoro pun sama. Jadi Syekh Nawawi dituduh menjadi pengikutnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Beberapa kali harus berurusan dengan Belanda dan hidup serta matinya dipertaruhkan untuk kebangkitan Islam, untuk keadilan dan juga kebebasan masyarakat Banten dari penjajah Belanda ya. Beberapa kali utusan kolonial mendatangi Nawawi baik dengan ancaman maupun rayuan kawan-kawan. Ia pernah menawarkan jabatan sebagai penghulu di Tanara sebagaimana yang diemban ayahnya dulu, tetapi ditolak kawan-kawan ya. Ini keren ya. Kalau kita sekarang dikasih jabatan oleh ya penjajah-penjajah begini, terima aja kan, yang penting uangnya banyak kan. Tapi Nawawi menolaknya kawan-kawan. Ini sangat luar biasa ya, orang Banten, Syekh Nawawi ini patut ditiru. Sikap Nawawi yang menolak bekerja sama dan menolak tawaran menjadi penghulu itu membuat pihak kolonial semakin memperketat ruang gerak kegiatannya. Berbagai tekanan baik terhadap santri maupun masyarakat sekitar Tanara melalui tangan-tangan pribumi sebagai suruhannya acap kali dilakukan. Jadi kawan-kawan, di mana ini karena orang pribuminya ini parah, ini malah ikut mereka membela Belanda ya, karena banyak dikasih uang ya, upeti kira-kira begitu. Akhirnya dakwahnya terpojok. Kekuasaan Belanda sudah merasuki kehidupan politik kawan-kawan, ekonomi, sosial, budaya sampai ke agama. Itu ya, luar biasa penjajahan itu ya. Politik, agama, ekonomi, sosial, budaya dikuasai ya. Adu domba, penggunaan kekerasan fisik dan senjata, penangkapan dan penghadangan terus dilancarkan Belanda untuk memperkuat posisinya di belakang. Nawawi memilih terobosan perjuangan
di bidang ilmu pengetahuan. Nah, ini kawan-kawan, akhirnya Syekh Nawawi Al-Bantani kedua kalinya berangkat lagi ke Mekah, karena tidak mungkin kita menghadapi Belanda dengan kekuatan fisik dan senjata, tetapi harus melawannya dengan ilmu pengetahuan. Kawan-kawan, jangan lupa ikuti terus channel ini karena kita akan terus menyampaikan informasi-informasi terkait sejarah dan perjuangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu juga nanti dengan sejarah-sejarah Banten dan kehidupan masyarakat Banten. Jangan lupa ikuti terus, follow channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.